Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakalan bahas MC dari anime Made in Abyss, yaitu Riko. Riko bisa dibilang sebagai karakter simple namun memiliki kepribadian yang sangat rumit, apalagi cara berpikirnya. Hal simpel dari karakter ini adalah tujuan hidupnya yang seperti anak kecil pada umumnya, yaitu ingin memuaskan rasa penasarannya. Rasa penasaran akan nasib ibunya dan rasa penasaran tentang apa yang ada di dasar Abyss. Sesimpel itu. Tapi pernahkah kalian mendengar sebuah idiom yang berbunyi "Curiosity killed the cat", yang berarti rasa penasaran membunuh kucing? Idiom ini sangat cocok untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi kepada MC kita jika kita melihat sudah berapa kali Riko hampir mati karena ingin memuaskan rasa penasarannya. Riko diceritakan sebagai anak kecil dari peluit putih paling terkenal yaitu Liza the Destroyer dan ayahnya yang adalah peluit hitam bernama Torka. Kalau kita bicara tentang backstory, Riko mempunyai masa lalu yang kejam. Mulai dari ayahnya yang mati di dalam Abyss sebelum dia lahir, lalu ibunya yang menghilang semenjak dirinya berumur 2 tahun, dan asal-usul kelahirannya yang cukup mengerikan karena dia sempat mati sebelumnya. Dengan semua kekejaman itu, Riko tetap ingin menjadi seorang penjelajah seperti ibunya. Dari sini kalian harusnya bisa menyadari kalau ada yang salah dengan otaknya Riko. Masa iya sih, seorang anak kecil setelah mendengar cerita semenakutkan itu tentang dirinya, dia masih tetap pengen masuk ke dalam Abyss? Tapi hal ini sudah dijelaskan oleh Ozen, kalau rasa penasaran Riko adalah efek samping dari kematiannya di masa lalu. Ozen menjelaskan kalau artefak penanggal kutukan yang melindungi Riko pada saat itu mampu memberikan kehidupan pada benda organik di dalamnya. Dan setelah melalui percobaan pada beberapa daging tersebut kemudian bergerak dan entah kenapa semua daging itu selalu ingin pergi ke dasar Abyss. Inilah yang menjadi dasar untuk menjelaskan kenapa Riko sangat dipenuhi rasa penasaran untuk tahu apa yang ada di dasar Abyss. Kalau berdasarkan perkataan Ozen, semua daging yang hidup dari artefak itu memiliki masa waktu kehidupan. Jadi setelah beberapa lama, daging yang bergerak itu akan kembali mati. Ini kemudian menjadi pertanyaan di kepala Ozen, kalau Riko bisa hidup selama ini berkat efek artefak tersebut, maka Riko pun memiliki masa kehidupan yang terbatas seperti halnya daging-daging tadi. Dengan kata lain, cepat atau lambat, Riko akan mati begitu saja tanpa ada penyebab yang pasti. Sekali lagi, Riko sudah mendengar semua penjelasan menakutkan ini dari Ozen dan sangat terpukul dengan kebenaran itu. Tapi hebatnya, Riko seperti tidak peduli dan tetap ingin masuk ke dalam Abyss. Seakan-akan dia ingin bilang, cepat atau lambat saya bakalan mati. Ya udah, mending sekalian aja mati demi memuaskan rasa penasaran. Lu bayangkan, anak kecil umur 12 tahun tapi sudah bisa berpikir sejauh itu. Ini antara dia memang jenius atau memang gak ada otak. Riko juga terlihat seperti tidak punya rasa depresi sama sekali. Karena tidak peduli sesusah apapun atau sekejam apapun kejadian yang menimpa dia, Riko tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Hal ini bisa kita lihat di episode 10 ketika dia meminta Regu untuk memotong tangannya. Di tengah kondisi sengawur ini, Riko masih memikirkan masa depannya untuk tetap bisa menjelajahi Abyss. Makanya dia segera meminta Regu untuk mengamputasi tangannya agar lukanya tidak bertambah parah. Lalu berdasarkan perkataan Nanachi, Riko sengaja menyuruh Regu untuk mematahkan tangannya tepat di area tulang dan bukan di persendian. Meskipun tangannya akan lebih mudah dipotong jika di area sendi, tapi itu akan membuat masa depannya sebagai penjelajah akan hancur seutuhnya. Jika saja tangannya dipotong di area sendi, maka tidak ada lagi cara untuk mengembalikan persendian itu. Tapi jika dipotong di area tulang, tangannya masih bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Gila nggak tuh? Ketika mimpi di atas segalanya, persetan dengan kematian. Aku akan tetap mengejar mimpiku meskipun kematian mengintaiku. Kalau ada MC yang dibilang paling ngawur, maka Riko bakalan masuk dalam nominasi itu. Hal gila lainnya adalah reaksi Riko ketika terbangun pasca dirinya pingsan sehabis diamputasi. Dia sama sekali tidak terkejut loh dengan kondisi tangannya yang hampir putus, seakan-akan dia sudah mengira kalau itu akan terjadi dan mewajarkan begitu saja. Belum habis sampai di situ, sekarang saya bakal cerita hal gila lainnya yang terjadi di lapisan kelima dan lapisan keenam. Di lapisan kelima ada sebuah scene yang benar-benar di luar nalar. Untuk kalian yang sudah nonton movie 3 atau baca komik, harusnya kalian sudah tahu tentang scene Riko yang menaiki tangga. Buat yang nggak tahu, di lapisan kelima nanti, ada sebuah tangga yang jika dinaiki akan membuat orang yang berjalan di situ terkena kutukan lapisan kelima. Kutukan di lapisan kelima akan membuat seseorang menjadi mati rasa dan membuat orang tersebut tidak bisa merasakan sakit. Sementara tubuhnya akan tersobek-sobek hingga orang itu mati.
Nah, meskipun tahu kalau tangga itu akan membuat tubuhnya terkena kutukan, Rico malah tetap naik ke sana, bahkan sampai 2 kali. Hasilnya, kesadarannya hilang, kulitnya robek, dan giginya pun lepas. Dan seperti yang sudah terjadi sebelumnya, dia seperti tidak terganggu dengan semua itu. Lalu yang paling gila adalah di lapisan ke-6. Ada sebuah scene di mana Rico ingin mengambil kembali Nanachi yang sedang dalam tanda kutip dikurung, dan untuk bisa membebaskan Nanachi, Rico harus menukarkan hal yang berharga bagi dirinya. Buat yang gak tahu, di lapisan ke-6 ada semacam aturan mutlak, yaitu semua transaksi di lapisan tersebut harus melalui barter dengan nilai yang sesuai. Barter dalam bentuk apapun, mau itu makanan, benda, bahkan anggota tubuh. Dari sini harusnya kalian sudah tahu lah apa yang Rico tukar demi bisa menyelamatkan Nanachi. Dia diberikan 3 pilihan, merelakan 2 tangannya, merelakan 2 kakinya, atau merelakan sebagian organ dalamnya. Dan kalian tahu respon dia bagaimana? Rico memperhitungkan anggota tubuhnya seperti sedang tawar-menawar di pasar. Dia mikir dengan serius loh, kalau tangan yang ditukar, maka dia nggak bakal bisa masak untuk Regu. Kalau kaki yang ditukar, dia bakalan jadi beban untuk Regu karena harus digendong kemana-mana. Malahan, dia hampir saja memutuskan untuk menukar organ tubuhnya. Andaikan Rico tidak ditahan pada saat itu, pasti sudah ditukar tuh organ tubuhnya dia. Segila itu loh, bocah umur 12 tahun. Semua kegilaan itu harus dihadapi demi memuaskan rasa penasarannya. Entah apakah itu benar-benar dari hatinya yang terdalam atau sekedar efek samping dari kematiannya dulu. Oke, mari kita kembali ke idiom yang di awal, yaitu Curiosity Killed the Cat. Dari semua penjelasan tadi, kalian sudah bisa memahami kalau harga untuk rasa penasaran Rico sangatlah mahal. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan membuat dirinya terbunuh. Namun, di balik semua kekejaman itu ada kepuasan yang setimpal. Sehingga jika kita lanjutkan, idiomnya akan berbunyi Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back. Makna dari idiom ini benar-benar diperlihatkan dalam cerita Meti Nabis. Jika kita melihat semua yang Rico dapatkan di setiap lapisan. Di lapisan kedua, Rico bertemu dengan Ozen dan mengetahui tentang masa lalunya dan ibunya. Dia juga dilatih langsung dengan Ozen si peluit putih. Di lapisan ketiga, Rico menyadari betapa pentingnya Regu bagi petualangannya. Di lapisan keempat, Rico bertemu dengan Nanachi yang nantinya akan menjadi otak dalam tim mereka. Di lapisan kelima, spoiler, Rico bakalan dapat peluit putihnya sendiri. Dan di lapisan keenam, berhubung belum selesai, jadi masih belum diketahui. Nah, tepat seperti idiom tadi, Rico selalu mendapatkan sesuatu yang setimpal dengan apa yang dia korbankan. Dan bisa saja di lapisan ketujuh, Rico benar-benar bertemu dengan ibunya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Banyak fans yang menganggap kalau Rico adalah karakter yang gak berguna dan sangat menyebalkan. Hal ini dilihat dari dirinya yang tidak punya kekuatan apa-apa tapi nekat untuk menantang maut. Dia pun menyeret Regu dan membuat mereka berdua berada dalam kondisi yang berbahaya. Kalau kalian menggunakan sudut pandang per individu, maka sangat wajar jika kalian beranggapan seperti ini. Tapi seperti yang sudah saya bilang di video pengantar Meti Nabis, berhubung MC kita hanyalah anak kecil, maka mereka semua harus berjuang sebagai tim dan saling membantu satu sama lain. Sehingga jangan menilai Rico dari individunya, melainkan dari sudut pandang kelompoknya. Meskipun dia secara fisik tidak berguna dalam pertarungan, namun Rico sangat berguna di bidang lain. Dia mempunyai pengetahuan yang luas terhadap artefak, dikarenakan dia menghafal semua artefak yang sudah pernah ditemukan dan yang telah tercatat di dalam buku. Pengetahuan ini sangat berguna ketika mereka berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, apalagi jika orang itu adalah pengguna artefak, seperti saat mereka melawan Bone Red. Kelebihan lainnya yaitu Rico memiliki survival skill yang sangat hebat. Selain menghafal tentang artefak, Rico pun telah hafal semua flora dan fauna di dalam abyss yang sudah diketahui. Sehingga dia bisa membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Apalagi, hanya dia yang mampu memasak di dalam kelompok itu. Lalu terakhir, kalau Nanachi adalah otak dan Regu adalah otot, maka Rico adalah jantung. Rico adalah inti dari kelompok mereka. Berkat Rico, Regu memiliki tujuan untuk hidup. Berkat Rico, mereka mampu melewati semua kegilaan itu. Dan berkat Rico, perjalanan mereka terasa begitu berwarna. Jika kita hilangkan Rico di dalam kelompok tersebut, maka kita akan melihat interaksi antara Regu dan Nanachi yang sangat canggung seperti di episode 10 dan 11. Makanya, Nanachi berkali-kali bilang ke Regu jangan sampai Rico mati. Kalau Rico mati, maka petualangan kita akan berakhir. Tapi, kalau kalian sudah nonton movie 3 atau baca manga, pasti kalian sudah tahu kalau Rico sekarang mempunyai peluit putih. Namun, untuk kekuatan dari peluit itu masih belum jelas. Setidaknya dengan adanya peluit putih ini bisa menjadi plot armor untuk Rico di masa depan.
Dan topik terakhir adalah cara berpikirnya. Poin inilah yang saya bilang rumit. Walaupun Rico terkesan gak punya otak karena kengawurannya, namun terkadang dia mampu memikirkan sesuatu yang sangat rumit. Contohnya adalah kemampuan dia untuk tetap tenang di tengah ketakutan hanya karena dia tahu kalau ada orang yang lebih menderita daripada dia. Cara berpikir seperti ini bisa dibilang simple namun rumit. Simple dalam artian karena ada orang yang lebih menderita daripada kita, maka berhentilah mengeluh dan malu pada orang tersebut. Namun kita semua tahu bahwa tidak semudah itu untuk berdamai dengan diri sendiri. Makanya saya menganggap kalau ini adalah perkara yang rumit. Lalu berikutnya di movie 3, Rico mampu mendebak cara berpikir Bone Red yang sangat logis sekaligus tidak manusiawi. Bahkan Bone Red mengatakan kalau Rico sangat cocok untuk menjadi bagian dari mereka. Dan di lapisan ke-6, Rico menjadi orang pertama dalam 150 tahun yang mampu menebak niatan terdalam dari Wazookian. 3 kasus ini sangat membuat saya bertanya-tanya, atas dasar apa Rico bisa berpikir sejauh itu? Apa karena intuisinya, atau dia sama gilanya dengan orang-orang tadi, atau karena dia memiliki hubungan yang spesial dengan Abyss, sehingga dia bisa menebak niatan terdalam orang lain yang sama-sama terhubung dengan Abyss. Untuk sekarang sih, saya belum mampu berpikir sejauh itu. Tapi kalau kalian punya pendapat mengenai topik ini, silakan komentar di bawah. So, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Intera, Bang, bahas rekomendasi manhwa, soalnya banyak yang artnya bagus, tapi ceritanya biasa aja. Untuk topik ini saya sudah punya jawabannya sih. Mengapa orang-orang mulai menganggap cerita manhwa biasa saja? Karena sekarang sudah banyak judul manhwa overpower bertebaran. Tidak seperti dulu, yang hanya ada segelintir manhwa overpower seperti Solo Leveling. Dan sebenarnya kalau kalian cari judul novel Korea atau wuxia, mayoritas pun sama saja dengan light novel Jepang yang memiliki pola mainstreamnya tersendiri. Nanti kapan-kapan saya bakal bahas lengkap di pembahasan Solo Leveling, apakah overrated atau tidak. Ada dari Dankokun lagi, Bang, bahas manga World Connection. Dan dari Dankokun lagi, maaf Bang, itu cuma doujinshi, tapi kalau mau dibahas juga nggak apa-apa. Untuk ini saya tampung dulu. Sekilas saya sudah lihat sih, sebuah konsep cerita yang menggabungkan banyak karakter dari cerita lain. Mungkin komik ini bisa dibahas dari penempatan logik di tiap karakter dalam cerita itu. Contoh, Saitama adalah MC yang bisa menang dengan sekali pukul. Apakah di dalam cerita itu Saitama bisa sekali pukul? Lalu Ainz adalah MC yang sangat hati-hati sebelum bertarung. Apakah dia seperti itu di dalam cerita? Nah, semua ini kita bisa bahas dengan menggunakan World Connection sebagai dasarnya. Ada dari Aziz, kapan bahas Yujo Senki? Oke, dari semua light novel, topik yang paling dekat untuk saya bahas berikutnya adalah Yujo Senki dan Log Horizon. Tapi nanti dulu, untuk sekarang saya lagi kepengen bahas Metin Abyss dan Overlord. Kalau saya ambil semua topik bersamaan, takutnya jadi susah fokus. Ada dari Iyas Zaki, dulu males lihat spoiler, sekarang demen lihat spoiler, habis itu rewatch lagi biar lebih mengerti. Baguslah kalau begitu. Saya adalah tipe orang yang suka spoiler, apalagi spoiler nasib suatu karakter. Apakah dia bakalan mati atau tidak, biar nggak terlalu nyesek gitu pas nonton nanti. Ada dari Akio Sora, Bang, bahas Log Horizon. Nanti ya bro. Ada dari Hariset, semangat Bang, gua suka cara lu ngebahas Overlord, thank you. Ada dari Sir KJR, semangat terus Bang bikin videonya, thank you. Ada dari titik, maaf dikit, nggak apa-apa bro, yang penting ikhlas. Dan terakhir ada dari Nahaku, Bang, bahas tentang nasib Climb. Iya, nanti bakal saya bahas berhubung volume 14 juga sudah selesai. Oke, terima kasih untuk para penyawer dan terima kasih juga untuk ucapannya, bye.